Adi maninjau tu Pak, ada ikan spesifik, kalau di Singkara kan bilih. Adi maninjau namanya rinu. Rinu tu ndak tentu nama nang kepala nama ikunya tu Pak, de alui. Ambo tanyuan ke ibu-ibu nama buat palai tu. Bu, cie palai ko barari nuaknya mungkin ada gak sejuta mungkin Ustaz. Sejuta rinuak tu cie palai dapat. Kalau diwajibkan de Allah didabihkan tu, apanya nang kadidabih rinuak tu? Cirinya saya ada di keluhan Pak. Tapi begitu kayanya Allah, kece orang nama nangkuk rinuak ko Pak, jo tangguh tu lah sahabih-habihnya rinuak tu sinan. Ala dibawa pulang lah itu. Besoknya banyak lo dari sinan, banyak lo dari sinan balik. Mungkin populasinya tiap detik dia ada Allah. Mani tu. Mangko awak disindi ada Allah Pak. Kalau lagi bau tak awak ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziballahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa hadana ila siratim mustaqim. Wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah Masjid Agung Al-Muhsinin, baik jamaah yang tinggal di kota Solo maupun jamaah musafir. Pertama kita doakan yang musafir diberi keringanan oleh Allah, boleh menjamak dan mengkasar salat. Semoga apa yang dicari di kota Solo ini dimudahkan oleh Allah dan selamat kembali pulang ke kampung dan ke tempat masing-masing. Bagi jamaah tetap, jangan kita berubah pendirian. Selalulah datang mendirikan salat berjamaah di Masjid Agung ini. Setelah dipertanyakan bahwa salat berjamaah di masjid 27 derajat lebih tinggi dari salat di rumah, apa maksudnya? Kalau kita salat 27 kali, kita ulang maghrib ini 3 rakaat, 27 kali 3. Berapa rakaatnya itu? Dan berapa lamanya selesai? Ya kan? 27 kali 3 rakaat itu. Berapa waktu terpakai? Tapi kalau hadir kita di masjid, 1 kali itu sama nilainya dengan 27 kali tadi. Maka jamaah mukim yang berdomisili dekat masjid ini, atau di masjid manapun kita, dekat dengan masjid dimanapun di kota Solo ini, janganlah salat wajib itu kita kerjakan di rumah. Laksanakanlah, dirikanlah di masjid. 1. Yang kedua, setiap wirid jangan memilih-milih buya. Ya kan? Siapapun ustadz yang telah konsensus dengan pengurus, giliran beliau wirid itu kita dengarkan.
Rancak kaji ko kita ulang-ulang Pak. Kan malaki salat isya wak wirid. Paling tinggi waktunya 45 minit. 40 minit. Tapi pahalanya sama dengan 100 rakaat salat sunat. Sudah Pak salat maghrib tadi. Tu menyisi apa kami harap tu. Salat apa 100 rakaat. Jamara sudah biko. Tak jadi salat isya berjemaah. Apa hala wirid ini dalam yang waktu yang pendek lebih besar dari 100 rakaat salat sunat tadi. Ya kan? Walaupun tu kita dengar sambil lalu. Tapi awak kan duduk di majlis itu. Inilah kelebihan-kelebihan kegiatan ibadah yang kita lakukan di masjid Allah. Ditambah lagi dengan kotak-kotak infak yang disediakan oleh pengurus, kita isi pula sesuai jo kadar kemampuan kita. Dan kamasuk tadi tidak lupa membaca Allahumma ftahli rahmatika. Ya kan? Jadi mengumpulkan poin-poin pahala itu tidak sulit kalau kita mau. Bisalah kita puji Allah yang masih memberi kita sehat sampai malam ini kita masih bisa berjamaah. Sesudah itu kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menyimak kajian-kajian Buya Hamka di Masjid Al-Azhar Blok M Jakarta. Buya Hamka itu kalau mati Ustaz, iyo. Tapi sebelum Buya Hamka mati, ketika itu ada tape recorder namanya. Itu direkam kaji beliau tu tiap pagi subuh tu, jo kaset. Jadi orang yang pandai memelihara kaset tu Pak, tu masih berasih suara. Sekarang kaset yang diputar melalui tape recorder itu dimasukkan orang lo ke video Pak. Sekarang bisa Bapak cari lagi Al-Mukarram Buya Hamka di YouTube. Itu raso-rasonya itu beliau-beliau. Jadi kaum muslimin semakin hari teknologi ini semakin canggih, semakin mudah kita berbuat ibadat dan semakin mudah juga berbuat dosa. Tinggal kita memanfaatkan teknologi itu. Ini kan? Jadi yang mau dengar ceramah-ceramah Buya Hamka itu di YouTube Bapak, itu nan dimasukkan suara beliau atau foto beliau. Sebab ketika Buya Hamka itu nado YouTube lain, tidak bisa gambar bergerak serupa ambo nampak celiak di HP itu. Iya kan? Kaum muslimin para jemaah, apa kajian beliau yang saya dengar? Saya ingin menyampaikan itu. Ayat yang beliau baca itu surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu. Ini ayat 137 surat Ali Imran. Jangan engkau merasa hina. Wala tahzanu. Jangan merasa sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau makhluk yang tinggi jika engkau beriman. Enak? Enak kan? Ayo putih angin saya. Pak di batu. Jadi di dalam ayat itu kata Allah kepada kita, jangan engkau merasa hina atau merasa rendah diri. Di dunia ini Pak, karena percaturan ekonomi,
Ada orang yang kurang beriman, inonya menjadi orang miskin. Dirinya merasa ino, tidak ada nama punya aja. Iya kan? Sehingga baik pantun sambil duduk. Patiaklah saluang sama saluang, dipatiak jari kalimonya, batamu ajuang sama ajuang, tasisih saja dagang ino. Inyo sana mengarang pantun untuk dirinya. Kaum muslimin, apapun yang tidak kita punyai di dunia ini, tidak usah kita merasa rendah diri dan merasa hina. Kenapa begitu? Orang yang telah dijamin oleh Allah masuk surga, Abdurrahman bin Auf, tetapi dia kaya, Pak. Dijamin masuk surga, dia diberi kaya. Tapi ada pula risikonya. Kata Nabi, terundur masuk surga 40 tahun. Jadi sebenarnya orang miskin kalau beriman beruntungnya. Dia capek masuk surga. Sebab itu tidak ada orang dihisap. Kalau orang miskin beriman, Pak, tu tidak mau ambil punya orang. Nyo manfaatkan, nyo syukuri nani nyo punya. Namanya di dalam Islam qanaah. Setelah dia berusaha, begini garis nasibnya oleh Allah, dia terima, dia tidak mengupat, dia tawakal, dia tabah. Itu qanaah namanya. Orang yang seperti ini beruntung. Kenapa? Dia tidak begitu banyak dihisap di akhirat. Apa yang dihisap? Jadi kita yang kaya-kaya, Pak, yang banyak punya harta, siap-siaplah terlambat masuk surga. Tukuk lagi masuk surga. Ya kan? Tapi kalau ratusan banyak tu kita dapatkan dengan cara yang culas, sama je orang buta menyabik rumput, suruh ada dapat orang buta menyabik rumput untuk jawi sementara panuh karuang tu. Baik tu nyo tutus sesuatu tu, kesekajui laui, bunga lonta, kacang kolang, rumput pai, nyo sabik saja. Ya. Tapi kalau orang matonya nyalang, nyo pilih nama yang kelamak dijawi. Orang beriman begitu. Dia tidak dilarang mencari harta sebanyak-banyaknya. Ya kan? Karena apa? Orang itu dibolehkan oleh Allah kaya. Kalau ada takdir Allah. Coba kita lihat berapa Nabi Allah yang kaya. Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Ayub. Itu kayo-kayo, Pak. Ya kan? Nabi Ibrahim kaya, Pak, itu tidak tanggung-tanggung. Sajak inyo jadi nabi sampai mati, umurnya lebih kurang 400 tahun. Setiap hari menyediakan catering di rumahnya. Siang lalu disuruh makan ke rumah. Barangkali makan sehari, 2 kali, 3 kali. Jadi sesudahnya salat, waktu makan tu nyo duduk di laman. Bawa orang naik. Dari Nabi itu sampai mati. Menyediakan catering di rumah, menjamu orang makan. Baca tak kayonya? Itu kayonya bermanfaat untuk orang lain. Kaum muslimin, kita dilarang kaya itu tidak. Carilah yang menurut aturan Allah, kemudian berikan kepada jalan Allah, karena kita hidup di dunia ini hanya seperti orang lahir dan orang mati. Diantar ibu ke rumah sakit ke baranak.
diselamatkan di Allah lalayana. Lah dikarek tali pusiknya di ibu bidan. Sudah tu dimandikan di baduang. Kata ibu bidan tu kawak, Pak, anak pak laki-laki azanan. Nah, kita azankan anak tadi 20 30 sampai 10 tahun 50 tahun bara umurnya dia di Allah nya meninggal. Sesudah dimandiannya dikapani ba'alai dipangan disalatkan. Ketika lahir disambut azan, setelah mati diantar salat. Jeda antara azan dan salat dibatasi oleh qamat. Kita calik tadi sesudah azan maghrib, kita salat sunat, kemudian muazin qamat, kita salat maghrib. Itulah hidup kita di dunia kau Pak, kalau diambil contoh. Ya kan? Sama antara azan josa salat. Awak lahir disambut dengan azan, mati diantar dengan salat. Jarak antara azan dan salat itu qamat. Sebelum qamat itu salat sunat. Berapa waktu itu pakai? Hanya seperti itu kita di dunia sebentar. Alasan yang lain, alfa sanatim mimma ta'udun. 1000 tahun di dunia sama dengan sehari di akhirat. Umur ambok ini diganok saya dulu nyala lebih 70 tahun. Nan 1000 tahun di dunia sehari. Jadi umur Nabi Adam seharinya Pak. Kutikonya diturunkan dari surga ke bumi, malakinya mati sehari umurnya. Kalau Ristawardi sampai kini 70 tahun baradatiknya duit baru. Apa bagi selama nak orang matematik. Jadi hidup kita ini hanya per detik di dunia ini. Menurut ayat tadi. Jalan lo je Pak dengar lah. Awak kan banyak terlena hidup di dunia kok. Ya kan? Paduan sebentar. Hanya per detik. Nabi Nuh 1050 tahun. Ya kan? Nabi-nabi dulu tu dipanjangkan umurnya oleh Allah. Sebab orang alun banyak nak ketika tu lah. Kalau kini dipanjangkan umur orang tak temui Pak. Kena lain banyak ya. Ya kan? Anak zina do je nak lain. Anak nak melalui nikah nan wajar lah je. Ya kan? Anak nalah mengandung padusi itu baru dinikahan. 3 bulan sudah menikah lah anak ke? Padusi. Ya kan? Banyak sekarang macam-macam anak yang lahir di dunia ini. Ada anak bayi tabuang. Atau mengkau orang kini ndaknya panjang na umur dia Allah dah capek saya mati. Ndak temui orang nang kelai itu kalau nang gaik ko hidup yo. Kalau ada suami ibu umur 70 mati jangan diratuk ijo padia zalalai. Iya kan? Lapatui mati. Ambo kini ko dicabui Allah sedang mengaji. Ko ngok ambo Pak rela semuanya. Nak mati itu rela ndak rela wak kalau ajal sampai ke mati. Ya. Jadi hanya per detik hidup kita ini. Tersia-sia waktu itu kalau kita hidup tidak menurut aturan Allah. Merasa tidak senang saja ciptaan Allah kan tidak boleh dah Pak. Tidak membuat dosa dah, tapi fikir dia tiap. Contoh. Ada orang karena letihnya
hari panas, dia sudah kerja keras. Bernaung dia di bawah pohon besar. Di kampung Ambo, nama pohon tu baringin. Baringin ko di samping ureknya ada ke dalam tanah, Pak. Ada lo ureknya nanti gantung. Daunnya rimbun. Di kalau bata dua sinan, diambui-ambui angin tu sero, Pak. Jadi orang nambah taduh, kau nya mencari kata, nampak dia buah beringin kau. Buah beringin kau kan sekadang buah kopinya. Katanya sambil menilantang tu, iko Allah kurang cerdas membuat buah beringin. Nah, tu katanya, rasanya kan tak waas. Iya kan? Baringin ko batangnya gadang, andaknya buahnya segadang buah kundu. Baru sesuai. Iko kundu pakai gagang, saya ndak babatang, menjala di tanah. Anyo buih di Allah buahnya gadang. Aturannya kundu ko buahnya ketek, baringin gadang. Sudah tu nya tekalok telayang tu. Sadang telayang tu jatuh buah beringin tu. Tiba di duangnya. Tagalambuangnya, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah, entah berapa kalinya astagfirullah. Ampunkan ambo ya Allah. Ambo tadi membayangkan di hati ambo itu ya Allah. Ternyata engkau maha besar, maha tinggi, maha kuasa. Apa yang engkau jadikan banyak hikmahnya ya Allah. Ampunkan ambo, nanlah talonsong ya Allah. Kalau buah beringin tadi sagadang buah kundue dah kabantu kapalo ambonyo empok. Jadi ciptaan Allah ini tidak boleh bapak-bapak buat. Kepatang kau Pak. Ya manusia memang itu banyak sifatnya Pak. Sebelum hari panen seminggu kau hari kan hujan. Taruh tabiang runtuh dia pokok. Oh neki. Tapi mudah-mudahan Pak, lai dikabulkan jo di sasaan di orang Sumatera Barat, kadibuek jo flyover malintih istinyo lawi. 6,7 triliun biayanya. Jepang nang kemangarajuan. Kok di Baliang ke Tomek Marakaruang. Janganlah patui. Kaum muslimin kita danga mului manusia kau Pak. Inyo ndak diempok tabiang ini. Ndel lamo mana wak takuruang tabiang koruntu ase. Anan maizin nan tabiang runtu tu sia. Tak terkena situ orang. Itu takdir Allah. Kalau musim hujan serupa itu tu Pak, ndak talok di pawang hujan tu doh. Kalau nyo cuba je di pawang hujan, pacah kepalanya tu Mak. Ini bapak-bapak ndak talok. Banyak orang nak menceloteh-celoteh ndak tentu tu. Naninyo talambik lah katanya, talai karajo. Iya kan? Bagaimana kita? Kita tidak berkuasa. Maka lidah kita itu banyak istighfar. Mengalami masa-masa yang seperti itu. Sambil duduk mendengar kaji ke siapa? Akan tak barik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Sampai puluh minit itu segera jawab. Iya kan? Sehingga awak berasih balik. Dah diampunkan Allah. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi, agar kita para jemaah jangan merasa rendah diri, jangan merasa terhina dalam hidup itu, jangan merasa sedih. Itu modalnya iman yang sangat dalam. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau makhluk yang tinggi kalau engkau beriman. Sesudah hari raya
Kan ini dua cara silaturahim halal bihalal. Sama-sama mau ketek pak, ada klub bola di Baso. Sangke ambo ketek tu mau candu menonton bola. Kalau yang ini hilang saja lah. Ada tak? Cuma ambo mendengar-dengar dari orang saya. Tahun kini kok kecil orang juara dunia Argentina. Ya tu. Yo, mau dah ada satu jeliat tu. Mencalah pergi mengaji mulai dapat rezeki. Kau matu ke tanggang lah don dapat je. Iya. Kata ambo kaya ambo klub bola di kampung kami ko diundang ke meninjau. Paya menceliak bola ke meninjau tu yo pak, dia nak ada pitih ke seoto dah nak. Malah giliran di lapangan negari awak ko salah menonton bola. Jauh-jauh tu ndak ada dia pak pitih. Apa orang gaya mau jadi akak? Tidak pak. Hidup orang tani ko pak samo jo bulu kaki panjang ndak muat. Singkir ndak muat. Selaku orang tani beliau rajin pak. Ndak malih jo kerajonya tu. Pagi-pagi sebelum subuh jawi lah nyogi makan. Salat subuh sudah salat subuh lah sudah dia membuat teh. Teh itu nak pakai sariang no, barandam saya teh itu ke dalam galih. Atunya makan pisang panggang, hanya pergi sawah. Itu rajinnya beliau. Nah, rupanya Ristawadi nanti lah gaya ang dembau ang sabalik meninjau tu kecil lah. Kini orang gaya ang miskin sabar saja. Kiranya iyo pak. Ndak sabalik meninjau tu kini, sabalik Indonesia. Biar ke pedalaman, biar ke Tebuki, biar ke Nagari, nan 2 jam lalu rimbo saya. Di mana tu? Tu di Mahe 50 kota. Nah, tangguhan jauh aja. Adi danau meninjau tu rasa balik mau ngaji tu pak. Tanjung Alai, Kota Melintang, Kota Kacir, Bayu, Sungai Batang, Sigiran. Itulah sebalik. Anang kambo cerita enggak pak. Buyamka kan orang senat. Kenapa Allah menghalalkan 2 bangkai tanpa disembelih boleh langsung dimasak? Kali berasian kotorannya boleh dimasak. Aduh, pertama bangsa ikan, yang kedua belalang. Kita cari ikan laut loh pak. Ambo tinggal di Bukit Putih, dakik di Gawang. Di Teluk Bayu. Ikan laut itu barana kagadangnya pak. Barana kaganasnya. Iu kan termasuk ikan ganas. Tapi kalau ada pasir tatangko, lah keluarnya dari air sindu, langsung mati pak. Ambu-ambu, sisir, bojo, ikan tuna beragadang. Keluar dari laut, lapis dari ayasin, tiba di perahu, mati. Betul ikan laut itu pak. Kalau diharuskan mandabih sebelum dimasak, serupa ayam, serupa jawi, serupa kambing, tidak jadi awak makan ikan lah dah pak. Nyala mati sebelum kena pisau. Tapi jawi jangan nampak betul lah ikan saja bila lang. Ini terang ada pak tu. Ikan je, bila lang je jawi jangan betul lah kau. Ikan. Jawi harus kena pisau. Baca lah bismillah tu. Bismillahi Allahu Akbar. Adi meninjau tu pak, ada ikan spesifik kalau disingkarak kan bilih. Adi meninjau namanya rinu. Rinu tu ndak tentu nama nang kepala nama ikunya tu pak, dia alui. Ambo tanyuan ke ibu-ibu nama muek palai tu. Bu, cie palai ko barari nuaknya mungkin ada gak 1 juta mungkin ustaz. 1 juta rinuak tu cie palai dapat. Kalau diwajibkan oleh Allah didabih ikan tu, apanya nang kadidabih rinuak tu?
Cirinya saya nak ada di keluhan Pak. Tapi begitu kayanya Allah, kece orang nak menangkuk rinuak ko Pak, jo tangguh tu ah. Lah sehabis-habisnya rinuak tu sinan. Ala dia mau pulang lah itu. Besoknya banyak lo dari sinan, banyak lo dari sinan balik. Mungkin populasinya tiap detik dia ada Allah. Mani tu. Mangko awak disindir dia Allah Pak. Kalau lagi bau tak awak ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa yang kau dustakan? Datang wala maknya panggil rinuak tu dah Pak. Atau itu semakanan sewalik dan meninjau. Begitu Allah. Kalau ikan ayat tawa, tahu tak Pak ikan lamo? Kini lah basari lo ikan kau namanya puyu. Puyu. Badan ketek tu nya sisinya tabah. Atu tahan nangoknya tu Pak. Ditangkuk puyu tu di sawah pagi, atu dijamu di gurun kariang Pak. Melaki ariko satu. Jo paneh. Abi ko Pak ambil balik pukul 1 tu mensang dalam air lihatnya orang nak lihat. Tadi mahnya meraja ilmu kebal puyu ke. Itu kata Buya Hamka. Alam takambang ko harus kita baca supaya iman awak so tambah kuat. Tu api taruh agama lain supaya awak jangan terhina, supaya awak jangan rendah diri. Kata Nabi, jauhkan diri dari hutang. Iyyakum wad-dain. Jauhkan dirimu dari hutang. Itu banyak orang kaum muslimin merasa terhina lagi. Baik itu. Nampak kalau rancak barang hendak heran hutang tu. Jatuh harga diri Pak. Dan menyuruh menjauhi hutang tu siapa? Nabi. Fa inna dain, sesungguhnya berutang itu hammun fil lail. Matamu tidak mau tidur, kamu akan ditimpa kesusahan malam itu. Memikirkan dengan apa hutang ini akan dibayar. Hammun fil lail, timbul kesusahanmu malam. Matamu tidak mau tidur, engkau membilang kasau saja. Hammun, susah. Wa mazallatun fin nahar, engkau akan malu di siang hari. Diambil barang siko, dijanjian ke dibayar, tidak dibayar. Jo janji awak tu ndak ditapei, lai lantai jangan lalu ke sinan. Alamak kurang jalan cik. Kau kan ada jalan di muka saji, wah ada hutang sate sinan. Sampai kali makan sate, ya kan? Bantu ayam lapeh kawan ni hanya, anaknya bayi-bayi dah. Ya kan? Atau pindah lo ke sinan. Di rumah makan, berhutang lo sinan. Alah, tidak lalu-lalu lo ke saya. Lah dua jalan kurang. Iya kan? Sekali tapaso lalu ke sinan. Iya kan? Orang yang punya lapau mampu hutang awak tu tidak minta hutang ke doanya batu. Awak tak kajuit seorang saya. Kecik awaknya ke minta hutang. Batu. Aku penyakit berhutang. Ini ada kisahnya. Di zaman Rasulullah ada orang usianya masih muda. Sudah salat subuh di masjid sama wajah Nabi, tidak keluarnya. Ini jadi perhatian Nabi. Masuk Nabi salat sunat duha.
Nya masih mendoa di sudut tempatnya duduk sudah salat subuh tadi. Masuklah Nabi untuk salat zuhur. Nyalai memperbarui wuduknya. Salat zuhur berjamaah sama je Nabi. Nabi pulang tapi nya tatap je duduk di masjid. Kesimpulannya sampai salat maghrib, sampai salat isya ndak ada tanda-tandanya ke pulang. Itu kelebihan Nabi, Pak. Ya dah ke Nabi. Maaf ya dia. Ambo perhatikan sejak sudah subuh tadi kamu tidak pulang. Ya Rasulullah. Saya lihat mukamu itu mengandung kesedihan. 5 gajah menyuarang mengkokaru haye di muaroj. Sebab gajah kau gadang, Pak. Kalau menyuarang matang haye nyo karu haye di muaroj. Acu itu je orang gadang berbuat salah heboh, Pak. Lepas baca kini dosen mensodomi muridnya. Heboh berita tu gini. Melecehkan mahasiswanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ambo banyak berhutang ya Rasulullah, ndak cik tampai. Besok orang tu akan menagih ke rumah. Persiapan membayar lunado leh. Kata Nabi, amu ada kecian kata Nabi, lahir Rasulullah. Innas sama, sesungguhnya langit la tumtiru zahaba wal fiddah. Indak akan menurunkan nameh jo perak no? Kalau engkau hanya mendoa saja. Engkau harus keluar dari masjid ini berusaha dapat rezeki bayar hutang kata Nabi. Apa engkau nak pandai kata Nabi? Ambo pandai baladang ya Rasulullah. Dan biasa anggur jo kurma. Ambo ada bibit unggul di rumah. Beko kita ke rumah ambo, tanam bibit ko. Sebelumnya ambo tunjukkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari sifat susah dan sedih. Bangkonya susah tadi, hutang banyak, pembayar lun ado. Bamang kau sedih, orang yang punya pitih ke datang ke rumah, pembayar lun ado. Wa a'udzubika minal ajizi wal kasli. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari sifat malas dan lemah. Atandonya malih duduk sini mensaji, ndak mau berusaha keluar. Iya kan? Timbul sifat kasal, malas. Karena lemah mental, lemah semangat, timbul malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari pengecut dan bakhil. Pengecut berhutang berani membayar kailang. Itu pengecut. Timbul bakhil. Bakhil je tenaga, tidak mau berusaha. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku berlindung juga kepada engkau ya Allah dari pengaruh berhutang jo pengaruh orang lain ke diri ambo. Lanjut tunjukkan doa de Nabi nyo bawa pulang nyo agih bibit korma unggul. Bayi hutang kalau lapanen nyo 6 bulan berbuah goma tu Nabi. Insyaallah. Nabi sebab tidak mau membantu orang nyo doa saja. Pada doa Nabi itu makbul. Jadi kalau ada kemanakan mau niang, iyo ambo lulus kerajo di Padang. Nanti kalau lah 2 tahun dapat rumah dinas, kini ngontrak kecil nduk sambang dulu. Pitih ambo separuhnya. Mau niang bantu separuh yo, kecil kemanakan kawa. Mau niang kok kayo mah. Elok-elok kerajo ya nak, rajin-rajin basari orang dapat kerajo kini.
Dia bantu siang je doa, pitih nak doa je. Ajan serupa itu. Rancak bama unyang ka jambu le. Bisa dimakan buah. Itu dah ada pak dong. Kalau kau nak minta bantu je pitih, nak je doa je dah. Bantu je pitih. Nya pitih kau sama je rambut dicukur, besoknya tumbuh balik. Kalau pemurah pak. Nabi saja nak makbul doanya, ndak mau je doa saya menturang. Nyogi bibit unggul, nyo tanam. Dek niat nyo ikhlas, ya Allah, suburkan kurma ini, banyakkan buahnya, panennya berlimpah-limpah ya Allah, akan saya utamakan membayar utang saya. Orang yang menuntut utang tu tidak tiba, Ustaz. Tiba pak. Tapi Nabi menyaban. Dek Nabi menyaban sabar seorang. Kundaklah nyoremoh orang tu. Kiranya pak dek niat nyo elok, ndak tangguang subur nyo korma tu. Bantu diambui kadang. Batang nyo kadang, dahan nyo rampak, daun nyo rimbun. Dari bunga keluar putih cebintang timur. Putih jatuh buah keluar dari mudo sampai lemasak bagaluit kilo je timbangan arago tatakok di dan maha. Coba ulang balik nombor baca. Banyak dapat pitih dek korma nanyo jual. Tabayi utang. Datangnya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, terima kasih atas bantuan engkau. Utang saya sudah terbayar ya Rasulullah. Lega hati ini. Ada pak sebagian tak pak? Dapat pitih tak lah utang tu bayar ditunda lah ambil utang tu dibalik lah lain. Banyak orang situ pak. Akhirnya utang bertumpuk-tumpuk. Kan? Ini. Nambah bayo na pak. Ada Nabi lalu, ya Rasul, kau ada orang mati karena engkau ambo ado, engkau lah jadi imam mensalatkan ya Rasul. Ma pemilihnya kata Nabi. Tu Rasulullah. Babi siap Nabi ke pemilihnya tu. Ya kan? Maaf ya, ambo nak satu salat dah kata Nabi. Bab itu rupanya mai nang kari sembahyang kau banyak utang alun dibayar utang dek pemilihnya leh. Ndak mau Nabi salatkan pak. Tu bayonya berutang. Sampai ke akhirat nanti pak tangan tabalanggu ke belakang. Ndak bisa berkoyah tu. Tu orang berutang. Ya kan? Kira mana banyak orang berutang kau jondak berutang. Kau pertanyaan lain. Ya kan? Ada lokannya asuransi. Ustaz kau mati ya habis. Itu aturan asuransi. Aturan Allah nak je itu dah. Nyokrate nanti Allah. Amboyo to namanya tu pak. Nala dipakai orang kah? Ya. Oto second ya. Itu semua linya berjuta-juta kenangan. Iya kan? Tapi kalau to hutang berjuta-juta tiap bulan. Ada tambah hutang je lah, rice cooker berhutang, magic jar berhutang, AP berhutang, pariu berhutang. Iya kan? Tambah panik. Amplop setiga gaji lah. Sengsara aja. Itulah kalau buyam ka mauren ndak sama je tu doh pak. Ndak bisa mubalik ko sama cara mauren kaji. Ndak bisa. Tapi itu kajian itu saya simak dari kaset Buya Amka yang sekarang telah di YouTube kan orang. Lihatlah itu sekali-sekali di YouTube. Tapi lebih anak muda-muda kan tak sebut je Buya Amka dah.
Sedambo sekali saya sebutnya fotonya nana cok. Nya wirid tengah hari di Masjid Taqwa Muhammadiyah. Ambo bujang ketek berarti. Nah kan? Nah, kini ambo lah sagaya buya amka tu loh. Kenapa tu mati tu? Bang ko hendaknya mati, ustaznya doanya di jemaah kok. Buya Ristawardi sehat-sehat saya. Pai jo kau saji kami wali aja. Atung ko duit ya mungkin. Mudah-mudahan bapak-bapak kita terhindar dari hutang. Dalam tangan di akhirat nanti tangan babalanggu do malu awak. Malu tuanan ya Allah. Mengadu-ngadu ke Nabi, nak bisa Nabi nolong pak, kecuali Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf, semoga Bapak sehat selalu, dipertemukan kita oleh Allah nanti insyaallah di dalam surganya berserta Nabi dan Rasul. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.